Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Fikri Fajri Abdillah. Saya mahasiswa RPL 3 Stika Sukabumi, program studi S1 Keperawatan. Di sini saya akan mempraktekkan mengenai prosedur komunikasi terapeutik pada pasien dengan risiko perilaku kekerasan. Yaitu untuk komunikasi terapeutik sendiri, yaitu komunikasi profesional bagi perawat yang dilakukan dan direncanakan untuk membantu penyembuhan pasien. RPK sendiri atau resiko perilaku kekerasan itu bentuk perilaku yang bertujuan untuk melukai seseorang secara fisik maupun psikologis. Nah, pada komunikasi terapeutik ini kita lakukan pada SP1 ya. SP1 tentang mengenal dan mengontrol perilaku kekerasan dengan relaksasi. Nah, berikut prosedurnya. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Mas. Ibu dengan Ibu siapa namanya? Gina. Ibu Gina. Saya dengan perawat Fikri ya Bu Gina, yang bertugas dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti ya Bu ya. Ibu gimana perasaannya Bu untuk saat ini Bu? Saya lagi kesel, Mas. Jangan panggil ibu dong. Saya masih Oh, muda. berarti panggil kakak aja ya. Mbak aja. Oh, baik Mbak. Mbak keselnya kenapa ya Mbak? Saya habis diputusin, Mas, sama tunangan saya. Tunangan saya selingkuh, Mas. Ya, jadi di sini tujuan datang saya ke sini, saya akan mengajarkan Ibu untuk mengurangi kekesalan Ibu, biar Ibu lebih rileks, lebih nyaman, itu ya. Nah, Ibu apakah bersedia untuk diajarkan sama saya untuk relaksasinya, untuk mengurangi rasa kesal Ibu? Boleh deh, Mas. Ya, paling kita lakukan di sini saja ya Bu ya. Ya. Ya, waktunya sekitar 10 sampai 15 menit ya Bu ya. Ya. Oke, Ibu tadi kata Ibu kesal ya Bu ya. Nah, kenapa tadi Ibu bisa diceritakan Bu kesalnya? Saya kan udah tunangan, Mas. Sebentar lagi mau menikah. Tapi tiba-tiba tunangan saya tuh selingkuh. Gitu. Saya kan kesel, Mas. Oh, terus Ibu marah-marah ke tunangan Ibu? Ya iyalah, saya marah-marah ke dia. Marahnya sampai Ibu sampai melotot? Iya, saya melotot. Melotot, terus sampai kaku, tangannya kakuin kayak gitu? Iya, getar betul. kayak gitu? Iya. Suara nadanya keras ya? Bukan keras lagi, Mas. Saya tuh teriak. Terus apa yang Ibu lakukan pada saat marah-marah itu? Yang Ibu lakukan? Saya pecahin piring lah yang ada di meja. Saya semua lempar-lemparin tuh, Mas. Ibu lempar-lemparin semua ke dianya. Oh, terus apa setelah Ibu melakukan itu bisa mengurangi rasa kekesalan Ibu setelah itu? Ya enggak sih. Jadi enggak ya banyak kerugian juga kan, misalkan bisa terjadi kerugian kepada tunangan mbaknya, ke mbaknya juga bisa terjadi trauma atau apa gitu. Jadi saya akan mengajarkan nih mbak biar mbak bisa mengontrol amarah mbak ya. Gimana tuh, Mas? Ya, untuk caranya sih yang pertama paling simpel, mbak coba duduknya yang tegak, duduk tegak mbak, coba tarik nafas dalam-dalam, tahan, keluarkan pelan-pelan, ulangi seperti itu, terus ya ulangi lagi. Nah, terus atau enggak mbak ambil sesuatu, misalkan bantal atau boneka pada saat Ibu marah. Nah, ini ada bantal nih mbak, jadi pada saat mbak kesal nih, mbak lagi kesal, puncak amarahnya, emosi tinggi, pukul-pukul ke bantal biar tidak melampiaskan ke orang lain atau enggak ke mbak sendiri. Jadi pukul-pukul ke bantal, jadi tidak merugikan. Jadi pukul-pukul, tinju-tinju ya, terus lagi. Nah, seperti itu. Nah, gimana? Lebih lega gak? Kan Ya. jadi tidak merugikan orang lain dan mbak juga ya. Betul juga sih. Coba bisa diulangin nggak untuk yang tadi saya ajarkan, dari yang pertama seperti apa caranya? Pertama, tarik nafas ya. Terus tarik nafas dalam, terus buang perlahan. Tarik nafas dalam lagi, terus buang perlahan, terus sampai rileks. Oke, gimana? Terus tadi kalau masih kesel, Apalagi? ambil bantal. Ya, terus diapain bantalnya? Dipukul, Mas. Gini ya. Pukul ya, yang keras. Pokoknya emosinya dituangkan ke bantal atau ke boneka aja, biar tidak merugikan mbaknya gitu ya. Gimana, sudah sedikit paham mbak? Udah, Mas. Oke, kalau gitu, nah
nanti Mbak udah saya ajarkan, nanti takutnya Mbak lupa atau apa, kita nanti bisa bertemu lagi untuk Mbak bercerita-cerita untuk ke fase berikutnya gitu. Ya, Iya. kira-kira bisanya kapan Mbaknya? Wah, nanti kontak saya aja Mas. Oh, paling kita kan saya dinasnya pagi nih Bang, kan. Jadi tiap shift saya pagi aja ya. Paling sama ya 10 sampai 15 menit aja ya. Boleh. Seperti itu ya untuk waktunya. Waktunya di sini lagi saja ya Mbak ya. Iya. Oke ya. Kalau begitu terima kasih ya Mbak ya. Mudah-mudahan Mbak kesalahannya bisa berkurang. Mbak juga bisa sehat terus ya. Masalahnya dapat terselesaikan ya Mbak ya. Iya. Ya Mbak ya. Iya. Terus untuk pertemuan berikutnya berarti besok lagi ya Mbak ya, untuk pertemuan berikutnya ya. Boleh, besok jam Ya, jam berapa Mbak bisanya? jam 8 aja deh Mas. Oke, jam 8 ya. Iya. Oke deh, kalau itu jam 8 nanti besok kita bisa ketemu lagi untuk ngobrol-ngobrol lebih detail lagi ya dengan Mbak ya. Gimana perasaan sekarang, udah enakan ya? Iya, lumayan Mas. Lumayan ya. Oke deh. Baik deh kalau begitu ya Mbak ya. Oh, cukup sekian untuk pertemuan kita sekarang ya. Mbak juga tadi sudah bisa mempraktekkan kan? Udah. Ya, kita coba lagi dipraktekkan lagi Mbak. Gimana sekali lagi Mbak? Sama, tarik pokoknya kalau lagi kesel, lagi marah, tarik nafas dalam, terus buang perlahan, terus pokoknya sampai relax maupun berapa kali juga. Pokoknya sampai Mbak ngerasa tenang pada saat amarah itu muncul ya. Terus kalau masih kesel, masih ingat gitu, kalau masih ingat terus kejadiannya, pukul-pukul bantal atau boneka. Ya Mas ya? Ya, dipukul, Daripada pukul ya. saya mecahin kaca. Iya, nanti kan bisa tuh terjadi trauma ke Mbak juga, tuh luka. Kemarin juga saya terluka sih Mas. Iya kan, kakinya kan jadi beling. Iya, jadi kan malah Mbaknya rugi kan. Iya. Kan. Oke deh, paling nanti gitu aja ya Mbak ya, pada saat Mbak nanti muncul lagi amarah atau apa, kepikiran lagi, nanti seperti itu aja ya, dilakukan aja ya. Oke, kalau begitu Fikri izin pamit ya Mbak ya. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi. Selamat pagi.